Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا ورسولنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali di taman surga di dunia, yaitu di majelis ilmu, dalam rangka kita mengingat Allah melalui syariatnya, mengingat Allah dengan cara kita mempelajari sunnah nabinya, mengingat Allah Subhanahu wa taala selepas kita menjalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga kita mendapatkan keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan demi menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Masalah zuhur yang dimuliakan Allah, di siang hari yang cerah ini dengan izin Allah kita menyampaikan kembali lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi dalam satu hari satu malam. Di pertemuan sebelumnya, di kajian kita sebelumnya, kita telah menghabiskan tentang sunnah Nabi yang berkaitan dengan azan dan iqamat. Maka kali ini dengan izin Allah kita sampaikan tentang sholat sunnah Nabi dalam sehari semalam. Kita tahu dalam sehari semalam sholat yang diwajibkan adalah 17 rakaat, yaitu adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan ini setelah melalui revisi yang berkali-kali. Revisi yang terakhir adalah ketika Nabi SAW menjadi 4 rakaat. Jika peristiwa Isra dan Mi'raj itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, artinya kurang lebih selama 3 tahun Nabi dan sahabat sholat zuhur cuma 2 saja, sholat asar cuma 2 rakaat, dan sholat isya hanya 2 rakaat saja. Hal itu berdasarkan hadis yang disampaikan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, summa hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an. Setelah Isra dan Mi'raj, Nabi menjalankan sholat tidak ada yang 4 rakaat, cuma 2 saja. Maghrib 3, subuh 2, semuanya 2, hanya maghrib yang 3. Tapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah sampai di Madinah, maka direvisi yang tadinya 2 menjadi 4. Dan kami tegaskan dan luruskan, memang syariat ini mengalami ralat dan revisi waktu Nabi masih hidup. Maka yang up to date itulah yang kita ambil. Kejadian dan peristiwa yang terakhir dan belakangan itulah yang kita ambil. Karena kadang-kadang kejadian yang di belakang itu meralat dan merubah apa yang terjadi di awal. Dan itu banyak sekali peristiwanya. Seperti ziarah kubur, Nabi sampaikan, dulu saya larang kalian ziarah kubur. Sekarang ayo ziarah kubur.
dengan intinya adalah mengingat kematian dan mendoakan orang yang sudah di alam barzakh sana. Bukan dibalik, yang hidup malah minta-minta, nyembah-nyembah dan berdoa kepada yang sudah meninggal. Ini kan contoh revisi terjadi. Begitupun sholat yang wajib. Yang sekarang 17 ini adalah dari Nabi hijrah sampai Nabi wafat ternyata nggak ada perubahan. Berarti begitu seterusnya sampai sekarang ini. Tapi Nabi SAW memberi kesempatan, membuka pintu selebar-lebarnya buat kita umatnya yang mau menambah dengan sholat sunnah. Dan ini sangat bagus untuk dikerjakan karena ini bisa membantu kita nanti di yaumil qiyamah tatkala hisab ada penambalan dan kekurangan pada yang wajib maka ditambah dengan salat sunnah. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amali sholatuh." Yang paling pertama dihisab, diperiksa, diaudit amal-amal hamba Allah ketika di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik maka lancar pemeriksaan yang lain. Jika buruk maka Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal sholih. Apa firman Allah? Unzuru, perhatikanlah wahai malaikat-malaikatku. Apakah hambaku ini punya amal tatawwu, punya sholat sunnah? Dengan sholat sunnah itu maka menambah kekurangan pada sholat wajib. Para ulama sepakat kekurangan ini bermacam-macam. Yang pertama kurang khusyuk Nabi sepanjang sholat berjamaah. Yang ketiga, kadang-kadang terjadi masbuk, kita terlambat, maka hal ini, kekurangan-kekurangan ini ditambal lewat sholat sunnah. Maka sholat sunnah yang Nabi ajarkan itu sangatlah banyak. Di antaranya sholat sunnah yang mengiringi langsung sholat wajib yang biasa kita sebut dengan sholat sunnah rawatib. Sebelum ke sana dan kita bacakan hadisnya, kami juga ingin meluruskan. Ulama itu selisih pendapat tentang makna rawatib. Apakah rawatib ini langsung bermakna khusus, yaitu sholat sunnah Nabi yang menjadi rutinitas beliau dan mengiringi sholat wajibnya. Dengan makna yang pertama ini, maka ulama cenderung mengatakan 12 rakaat karena itu yang paling rutin. Karena itu yang paling rutin. Paling agak rumit ketika terjadi di hari Jumu'ah. Akan tetapi Nabi SAW ba'da Jum'atan sering dilihat oleh sahabat, di antaranya Ibnu Umar, beliau mengerjakan ba'diyah Jum'atannya 4 rakaat. Sedikit menambah. Tapi kita juga harus ingat, bagi siapapun yang tidak menjadi khatib, sebelum Jumat itu dimulai, maka ada sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya, semampunya, semau dan seinginan dia. Yang terpenting, khatib naik mimbar sudah selesai. Kalau belum azan, 15 menit sebelumnya, dia mungkin bisa mengerjakan 2 rakaat sebanyak 3 kali atau sebanyak 4 kali. Yang terpenting khatib naik mimbar sudah selesai. Jadi yang berbeda hanya di bagian Jumat aja. Selain itu rutinitas Nabi selalu 12. Maka dengan makna yang pertama mereka cenderung 12. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan rawatib itu tidak mesti yang dirutinkan oleh Nabi. Dengan alasan yang pertama, dari segi bahasa Arab, ratibatun itu adalah rutinitas yang melekat pada suatu amalan. Jika disebut ada namanya sholat sunnah rawatib wajib, berarti maknanya ini mengiringi sholat wajib yang kita tahu. Qobliyah ada, ba'diyah juga ada. Dengan makna yang lebih umum, makna yang kedua ini, maka jelas rawatib itu lebih dari 12. Dan yang berpendapat kedua ini
disinilah mereka memberikan jenjangnya, yaitu rawatib berjenjang dari yang paling ringan 10, yang berikutnya lebih berat 12, yang berikutnya 14, yang berikutnya 18. Inilah rawatib yang muakkadah. Sisanya selain yang 18 maka disebut juga dengan rawatib karena mengiringi sholat wajib, tapi bukanlah muakkadah. Dan ini yang dikatakan oleh jumhur atau mayoritas. Jadi sebagian mengatakan rawatib itu rutinitas sholat sunnah Nabi. Jadi Nabi dilihat ya kesehariannya yang paling rutin itu yang 12. Maka jangan aneh kalau sebagian ulama, sebagian ustaz, sebagian dai, sebagian guru mengatakan rawatib itu cuma 12, mengacu kepada makna yang pertama yang khusus. Sedangkan jangan terkejut pula jika ada seorang dai, ada seorang ustaz berkata, tidak, rawatib itu lebih dari 12. Kenapa alasannya? Karena memang banyak dalil yang menunjukkan lebih dari 12. Dan disinilah yang kita bahas. Sebelum ke sana, kita bacakan dulu hadisnya. Hadis ini tentang sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah 12 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintai asyrata raka'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa bana Allahu lahu baitan fil jannah aw bunya lahu baitun fil jannah." Tidaklah hamba Allah yang muslim dia mengerjakan sholat dalam sehari semalam 12 rakaat. Tatawu'an, ini adalah tambahan, ghaira faridatin, bukanlah sholat wajib. Jadi jelas, clear dengan diksi yang dipakai. Ini sholat sunnah sebagai bentuk tambahan dalam sehari semalam 12 rakaat. Perbuatan ini membuat Allah bangunkan untuk dia di surganya nanti 1 unit rumah atau istana. Ataupun ia lahu baitun fil jannah, dibangunkan untuk dia nanti 1 unit rumah atau istana di surga. Ini satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Nah lalu bagaimana dengan riwayat lain yang menyebut 10, 14, 18? Nah inilah yang kita ingin hadirkan. Ya. Sedangkan selain Ummu Habibah ada sahabat lain yang menceritakan sholat rawatib Nabi SAW seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, hafidhu min Rasulillah. Saya hafal betul dari Nabi SAW. Artinya saya perhatikan gerak-gerik Nabi seharian. Nah, saya temukan Nabi sholat sunnah itu sebanyak 10 rakaat. Berbeda dengan Ummu Habibah. Sehingga di sini kita rincikan. Yang 10 itu, kata Ibnu Umar, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kita tahu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 4. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 8. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya, totali 10. Ini yang dilihat oleh Ibnu Umar. Apakah kontradiktif antara cerita Ibnu Umar dengan Ibunda Ummu Habibah? Oh tidak. Kenapa demikian kita simpulkan tidak kontradiktif? Karena Ibnu Umar hanya bercerita yang aku perhatikan secara zahir. Ibnu Umar juga tahu Nabi sering sholat sunnah di rumah. Dan yang di rumah yang lebih paham siapa? Istri Rasulullah SAW. Belum lagi di riwayat lain Nabi berkata sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Jadi clear Nabi lebih prefer untuk sholat qabliyah dan ba'diyah di rumah. Tapi perbuatan beliau tidak mengingkari perkataan sebelumnya. Artinya boleh-boleh saja mengerjakan qabliyah dan ba'diyah di masjid, hanya saja lebih utama di rumah. Ibnu Umar melihat apa yang kelihatan saja, Ummu Habibah menceritakan dengan detail.
Makanya Ibnu Umar yang berkata 2 rakaat sebelum zuhur nggak bertentangan dengan 4 rakaat sebelum zuhur yang diceritakan Ibunda Ummu Habibah. Artinya berarti kalau qabliyah zuhur seringnya Nabi 2 rakaat dikerjakan di rumah dulu, 2 rakaat qabliyah berikutnya dikerjakan di masjid. Sekalian tahiyatul masjid atau kadang Nabi bisa tergantung melihat sikonnya aja. Jadi clear, nggak ada pertentangan riwayat Ibnu Umar dan Ummu Habibah. Justru dengan adanya riwayat Ibnu Umar yang mengatakan 10, kita jadi tahu rawatib dengan jenjang yang paling rendah. Jika ada orang yang ingin istiqomah rawatib, jalankan dulu yang 10 ini, karena dia lebih ringan daripada yang 12. Berarti jenjang berikutnya yang lebih tinggi adalah 12. Dan yang diriwayat Ibnu Umar, tidak ada redaksi dari Nabi mengatakan Allah bangunkan rumah di surga. Yang riwayat Ummu Habibah yang tadi kita bacakan 12 rakaat sehari semalam, disebutkan ganjarannya adalah dibangunkan 1 unit rumah atau istana di surga. 10, 12. Bagi yang mengamalkan 10, dia sudah sah dikatakan dia sholat rawatib. Ya, berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan rawatib itu adalah semua sholat sunnah yang mengiringi langsung sholat wajib. Sedangkan 14 itu riwayat Ummu Habibah yang lain. Jadi ada, makanya kita mempertimbangkan disebut dengan kata sholat rawatib adalah pertama dari segi bahasanya. Rotibatun adalah yang berurutan, yang melekat langsung dengan sesuatu. Jika disebut dengan rawatib yang wajib, berarti ini sholat sunnah yang mengiringi langsung, melekat dengan sholat wajib. Seperti zuhur kita tadi, ada qabliyah, ada ba'diyah yang melekat pada sholat zuhur. Paket zuhuran tadi nih, ada yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat nanti setelahnya. Berarti sepaket zuhuran itu dia 6 rakaat sunnah dan 4 rakaat zuhurnya itu sendiri. 10 sudah dijalankan. Tapi Ummu Habibah berkata, apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, siapapun yang mengerjakan arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, harramahullahu 'alan nar. Orang tersebut diharamkan tubuhnya dilahap oleh api neraka. Berarti jelas dari segi bahasa saja ba'diyah zuhur itu termasuk rawatib. Yang kedua, ada hadis khusus 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelahnya. Kalau riwayat Ummu Habibah yang sebelumnya kan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Yang kali ini dari beliau juga, Nabi bersabda 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya Allah haramkan tubuh orang tersebut dari api neraka. Berarti sebenarnya di atas 12 itu masih ada, yaitu 14 rakaat ditambah di mana? Di 2 rakaat setelah zuhur. Sehingga totali zuhur itu 4 rakaat sebelum zuhur qabliyahnya dan ba'diyahnya 4. Bagi yang mau, bagi yang mampu. Cuma mampu 2, ya nggak ada masalah. Tidak perlu dipermasalahkan. Dia bisa untuk 4, itu jauh lebih baik. Dan 14 ini sah dikatakan sebagai sholat sunnah rawatib. Melihat apa? Dari segi bahasa, dia terjadi sebelum dan sesudah sholat zuhur. Kemudian ada hadis independen dan khusus. Selain hadis yang 12 tadi, Nabi bersabda, yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan yang menjaga 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dari api neraka. 10, 12, berikutnya 14. Adakah yang lebih tinggi daripada itu? Ada. Bagi yang mau, ingat, dan bagi yang mampu, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Apa pertimbangan kita memasukkan dia sebagai sholat sunnah rawatib? Yang pertama dari segi bahasa tadi, rawatib itu adalah semua sholat yang mengiringi sholat wajib. Dan qabliyah asar kita sepakat dia mengiringi sholat asarnya itu sendiri.
Dan ba'diyah asar tidak ada karena diharamkan atau dilarang untuk sholat. Maka qabliyahnya ada. Nah, Nabi bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat asar. Artinya ada hadis yang lebih spesifik di sini. Hadis yang lebih rinci tentang qabliyah asar, yaitu 4 rakaat bagi yang mau, bagi yang mampu. Tidak mampu, ya nggak ada masalah. Jadi ini silakan dikembalikan kepada masing-masing. 10, 12, 14, 18. Apakah qabliyah maghrib ada? Qabliyah isya ada? Kalau pertanyaannya dimaksud adalah rawatib, ada. Karena Nabi bersabda, baina kulli adzanaini salat. Baina kulli adzanaini salat. Setiap jeda azan dan iqamat itu ada salat sunnah. Setiap jeda azan dan iqamat ada salat sunnah. Maka qabliyah maghrib ada, qabliyah isya ada. Tapi karena Nabi jarang mengerjakannya, kita katakan ini rawatib yang ghairu muakkadah, enggak begitu ditekankan. Sedangkan yang 18, yang 14, yang 12, dan yang 10 itulah yang disebut dengan rawatib yang muakkadah, sangat ditekankan. Alasannya apa ditekankan? Ada hadis lebih khusus dari Nabi tentang setiap rakaat-rakaat yang tadi kita sebutkan. Yang 10 ada hadis khusus Ibnu Umar. 12 ada hadis khusus Ibunda Ummu Habibah. 14 hadis Ummu Habibah yang lain. 18 yang ditambah 4 rakaat sebelum asar riwayat Anas bin Malik. Nabi mendoakan bagi yang mau mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Sisanya nggak ada lagi hadis khusus. Sehingga sisanya adalah ghairu muakkadah. Berarti kalau tambah tadi qabliyah maghrib dan qabliyah isya, tambah 4 lagi, 18 tambah 4. Menurut jumhur ulama, sholat sunnah rawatib totalnya 22. Menurut sebagian ulama yang menyoroti sholat rawatib adalah yang rutin aja Nabi kerjain sehari, yaitu 12. Mereka mengatakan 12. Jumhur mengatakan 22. Yang mengatakan 22 terbagi 2, yaitu ada yang muakkadah, ada yang enggak begitu ditekankan. Yang ghairu muakkadah cuma 4, yaitu qabliyah isya dan qabliyah maghrib. Yang mau silakan, enggak dirutinkan juga enggak ada masalah, enggak begitu ditekankan. Tapi yang 18 dari 4 jenjang tadi, 10, 12, 14, dan 18 ini sangat ditekankan. Mudah-mudahan kita mampu dan mau untuk terus menambah sholat sunnah, karena ini benar-benar bisa menambah kekurangan dari sholat wajib yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhirnya tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.